Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Juliani dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bagaimana cara menyusun dan menganalisis sebuah laporan keuangan bank umum. Di sini saya menggunakan studi kasus Bank Negara Indonesia. Di slide selanjutnya ada pengertian bank. Bank itu sendiri ada suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Kemudian di slide selanjutnya ada pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri adalah hasil akhir dari suatu prosedur akuntansi yang dapat digunakan untuk menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang operasi perusahaan. Laporan keuangan juga dapat digambarkan sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk mempelajari kesehatan dan kinerja perusahaan itu sendiri. Kemudian bagaimana sih cara menyusun sebuah laporan keuangan? Di sini ada 10 cara. Yang pertama yaitu identifikasi komponen laporan keuangan. Sebuah laporan keuangan bank umum biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Kita harus mengumpulkan semua data keuangan yang relevan, termasuk data neraca, data transaksi keuangan, dan data pendapatan, serta data biaya. Kemudian yang ketiga ada persiapan neraca. Kita harus menyusun neraca bank umum dengan menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas bank. Kemudian yang keempat ada persiapan laporan laba rugi. Susunlah laporan laba rugi yang mencakup pendapatan, yakni pendapatan bunga, biaya operasional, dan lainnya, serta ada biaya yang mencakup biaya administrasi dan bunga yang dibayar. Kemudian yang kelima ada persiapan laporan ekuitas, di mana laporan perubahan ekuitas yang mencerminkan perubahan dalam modal saham dan laba ditahan selama periode waktu tertentu. Kemudian yang keenam ada persiapan laporan arus kas. Nah, di sini laporan arus kas yang harus kita susun itu mencerminkan arus kas masuk dan keluar dari bank umum. Kemudian yang ketujuh ada verifikasi dan validasi data. Pastikan data yang kita ambil itu akurat dan valid. Kemudian yang kedelapan ada analisis laporan keuangan. Kita harus melakukan analisis untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang kinerja bank umum. Kemudian yang kesembilan ada penyajian laporan keuangan, dan kemudian yang kesepuluh ada penyampaian dan publikasi. Kemudian analisis laporan keuangan. Biasanya untuk menganalisis sebuah laporan keuangan menggunakan indeks atau rasio. Rasio keuangan itu sendiri adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas. Di sini kita menggunakan 3 rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, di mana rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini ada quick ratio, banking ratio, asset to loan ratio, dan loan to deposit ratio. Kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas, di mana rasio yang mengukur kekuatan keuangan bank dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Di sini ada primary rasio, real asset ratio, secondary risk ratio, dan capital ratio. Kemudian rasio yang terakhir adalah rasio profitabilitas, di mana rasio ini mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional. Di sini ada gross profit margin, net profit margin, return of equity, dan return of asset. Baik, berikut ini ada hasil dari data PT Bank Negara Indonesia yang diambil dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020, di mana rasio menunjukkan yang pertama ada rasio likuiditas. Yang pertama ada quick ratio, kita bisa menggunakan rumus kas aset dibagi total deposit dikali 100%, di mana pada tahun 2018 sebanyak 12,40%, 2019 sebanyak 12%, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 11%. Kemudian yang kedua ada banking ratio, kita bisa menggunakan rumus total loan dibagi total deposit dikali 100%,
didapat hasil 102% pada tahun 2018, kemudian di tahun selanjutnya sebesar 95%, kemudian pada tahun 2020 sebesar 90,50%. Kemudian yang terakhir ada aset to loan, di mana kita bisa menggunakan rumus total loan dibagi total aset dikali 100%, didapat hasil pada tahun 2018 sebanyak 61,50%, 2019 sebanyak 63%, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 86,30%. Kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada primary ratio, kita bisa menggunakan rumus equity dibagi total aset dikali 100%, didapat hasil 13,40% pada tahun 2018, kemudian tahun selanjutnya sebesar 14,80%, selanjutnya di tahun 2020 sebanyak 12,70%. Kemudian yang kedua ada asset ratio, kita bisa menggunakan rumus equity dibagi total aset dikurangi kas aset dikurangi securities dikali 100%, didapat hasil pada tahun 2018 sebanyak 20,60%, kemudian pada tahun selanjutnya sebanyak 21,40%, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 18,20%. Kemudian yang ketiga ada secondary risk ratio, kita bisa menggunakan rumus equity dibagi secondary risk asset dikali 100%, didapat hasil pada tahun 2018 sebanyak 22,10%, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 22,90%, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 19,50%. Dari penjelasan rasio keuangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa rasio likuiditas pada PT Bank BNI, Quick Ratio mengalami penurunan selama kurun waktu 3 tahun, namun penurunan ini masih terbilang sehat menurut standar Bank Indonesia. Kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas, di mana dari keempat indikator yang mengalami kenaikan selama 3 tahun adalah capital ratio, karena indikator yang lainnya mengalami naik turun dari tahun 2018 sampai 2020. Kemudian yang ketiga ada rasio profitabilitas, di mana indikator ROE dan ROA mengalami penurunan yang drastis selama 3 tahun, sehingga mengakibatkan keuangan tidak sehat dan dikatakan tidak memenuhi standar Bank Indonesia. Maka dari itu, kita bisa memberikan saran bahwasanya pada PT Bank BNI, pada nilai rasio return on asset dan return on equity perusahaan tidak stabil karena mengalami penurunan yang cukup drastis selama 3 tahun. Oleh karena itu, perusahaan harus mengadakan perbaikan terhadap pengelolaan aset agar mampu menghasilkan laba bersih dari model yang dimiliki. Perusahaan juga perlu mengurangi beban, bunga, dan risiko yang timbul akibat penggunaan hutang perusahaan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.